Kak Yayu. Halo juga. Gimana kabarmu hari ini? Wah, sangat luar biasa. Diberkati Tuhan. Oke, amin. Pasti semua diberkati Tuhan ya. Amin. Ya. Oh iya, hari ini kita berdua dapat tugas untuk memimpin ibadah sekolah minggu. Oh, betul. Yes. Adik-adik di rumah pasti kangen ya Oh, dengan sangat ibadah sekolah rindu, minggu, betul. suasana di gedung gereja. Ah. Karena selama ini kita kan ngajar sekolah minggunya lewat online. Iya. Sekarang kita mau ajak adik-adik untuk ibadah serasa nuansa di gereja. Betul. Oke. Ya, Kak. Yuk kita sapa adik-adik dulu. Oh, boleh. Ya. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Iya. Pasti tambah sehat ya. Betul, Selalu sehat. semuanya karena diberkati Tuhan. Iya. Oke, kita sekarang mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita pujikan lagu Aku Diberkati. Yes. Semuanya bangkit berdiri, tirukan gerakan Kak Yusari dan Kak Yayu ya. Ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek, Nenek, tante-tante, om-om, anak besar, anak kecil, semuanya diberkati Tuhan. kita ulangi ya. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Enak ya rasanya Iya. diberkati Tuhan setiap hari. Setiap bangun pagi, bangun tidur, udah diberi kesehatan. Iya, Kita betul sekali. melihat ciptaan Tuhan itu. Iya, ya, Kak, ya. Iya. Nah, sebagai wujud kita diberkati Iya. Tuhan, kita mau doa dulu ucap syukur sama Tuhan. Betul, iya Ya. Kak. Saya yang mimpin. Iya Kak Oke. Yusari dulu. Yuk, sekarang semua adik-adik tangan dilipat. Kita mau doa dulu ya, ucap syukur sama Tuhan. Yuk semuanya doa, mulai. Tuhan makasih, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini. Engkau berikan kami kesehatan, sehingga kami dapat kembali mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, waktu seutuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sekarang kita mau sorak-sorai lagi. Iya, kita mau semangat lagi Iya, memuji Tuhan. benar. Dengan gerakan yang lebih Lebih semangat, lebih menyenangkan, lebih Iya. asik. Ya, Kita pujikan iya, Pak. lagu. Hello Hello. Halo, Apa kabar? halo, halo, halo. Oke. Masih ya. bangkit berdiri ya adik-adik semuanya. Yuk. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, halo,
Yesus besertamu, sebab Yesus besertamu, sebab Yesus besertamu. Yeay. Tuhan selalu beserta dengan kita. Iya, amin. Iya. Dan sebab itu kita harus juga mengasihi Kasih Tuhan, Tuhan. karena Tuhan selalu menyertai kita. Iya. Kita mau ucapkan hukum kasih yuk. Dan juga mengasihi sesama ya Kak ya. Iya, Jangan betul lupa. sekali. Yuk. Yuk, kayak yang mimpin. Yuk. Mari adik-adik semua, kita akan melakukan hukum kasih seperti yang Tuhan ajarkan ya. Yuk, 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ayo yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Ya. Kita lanjut apa lagi ya? Sekarang kita akan mendengarkan firman Oh, Tuhan. firman Tuhan. Iya. Aduh, bagus banget mesti Kak ya firmannya ya. Iya, firman Tuhannya pasti bagus. Adik-adik pasti rindu juga untuk mendengarkan Iya, firman Tuhan. Kan biasanya cuma 1 minggu sekali gitu ya. Iya. Nah, Oke, sekarang sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan lagu Mata Kecil Ini. Iya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Tangan kecil, mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya.
sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Kak Yusari pimpin dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kudus, kembali kami menghadap kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati Bu Pendeta Tias yang akan menyampaikan firman saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jemaat Tuhan di Korintus. Teks yang akan kita baca terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pada pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Atau dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-9. Nah, hanya saja karena waktu kita terbatas dan banyak hal yang akan kita pelajari, maka untuk membaca Alkitab, mohon nanti anak-anak dapat melakukannya setelah sekolah minggu selesai, bersama dengan papa mama, ayah ibu, atau bersama dengan saudara-saudara yang ada di rumah. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar tentang jemaat Tuhan di Korintus. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, apakah ada dari anak-anak yang tahu kota Korintus itu di mana? Kalau nanti anak-anak melihat di peta, anak-anak akan tahu bahwa kota Korintus itu adanya di negara Yunani, tepatnya di bagian selatan negara Yunani. Pada saat ini, nama kota Korintus itu disebut sebagai Perfecta Korinta. Nah, hanya saja di zaman kuno, zaman dulu, terutama di Kekaisaran Romawi, kota Korintus itu termasuk kota yang sangat besar. Dia merupakan ibu kota dari provinsi Achaia. Kota ini merupakan kota yang sangat strategis, sebab letaknya yang ada di pantai di bagian bawah Yunani tadi, merupakan tempat lalu lintas antara siapapun yang akan pergi ke barat ataupun ke timur dari daerah yang ada di Kekaisaran Romawi. Bahkan kota Korintus itu memiliki 2 pelabuhan besar. Apapun kapal yang akan ke barat atau ke timur Yunani, biasanya pasti akan melewati kota Korintus. Nah, karena situasi yang seperti ini, maka kota Korintus itu merupakan kota pelabuhan yang sangat besar. Dia juga kota perdagangan. Penduduknya sendiri mayoritas adalah orang yang berlatar belakang budaya Yunani dan Romawi. Bahasa sehari-hari yang mereka pakai adalah bahasa Yunani. Ada sih orang Yahudi tetapi itu sedikit. Biasanya mereka berasal dari orang-orang Yahudi diaspora. Apa artinya diaspora? Diaspora itu adalah orang-orang yang sudah keluar dari daerah asalnya untuk mencari penghidupan di daerah lain. Nah, mayoritas dari penduduk Korintus ini sangat kaya. Mereka juga orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan, oleh karena itu mereka memiliki pikiran yang terbuka. Nah, karakteristik yang seperti ini, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, itu juga yang ada dalam diri jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Bahkan kalau nanti anak-anak membaca 1 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan 9 tadi, Paulus mengatakan bahwa jemaat Tuhan yang ada di Korintus itu adalah jemaat yang memiliki kekayaan dalam banyak hal. Disebut dalam banyak hal karena yang disebut dengan kaya di situ bukan hanya melulu kaya dalam hal uang. Mereka kaya bukan hanya karena memiliki rumah-rumah yang sangat besar yang bergaya Romawi. Tetapi mereka kaya juga dalam pengetahuan. Banyak sekali orang yang pintar ada di tengah-tengah jemaat Korintus. Mereka juga kaya karena banyak dari mereka yang memiliki talenta yang beragam. Ada yang talentanya menyanyi, ada yang talentanya menari, ada yang talentanya menyembuhkan. Dan juga tidak sedikit dari mereka yang memiliki karunia rohani. Karunia rohaninya itu sendiri anak-anak juga berbeda. Ada yang karunianya mengajar, ada yang karunianya bernubuat, tetapi ada juga yang bisa karunia berbahasa roh.
terhadap jemaat di Korintus itu, Rasul Paulus menyatakan syukurnya karena mereka memiliki banyak hal. Dan mereka juga adalah orang yang peduli kepada jemaat Tuhan yang lain, yang berada di kota lain, yang sangat miskin dan membutuhkan pertolongan. Kalau Paulus katakan kepada mereka, jemaat di tempat ini miskin, mereka butuh pertolongan, maka jemaat yang ada di Korintus itu berlomba-lomba untuk memberikan persembahan. Supaya bisa dibantukan kepada jemaat yang ada di tempat lain. Nah, hanya saja anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di tengah segala kekayaan yang mereka miliki, di tengah banyaknya pengetahuan, karunia, dan talenta yang mereka miliki, jemaat Tuhan yang ada di Korintus itu terancam pecah. Mereka terancam bubar. Kenapa demikian? Karena mereka satu sama lain merasa diri paling istimewa. Satu sama lain di antara mereka merasa bahwa talenta yang mereka miliki lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Satu sama lain di antara mereka merasa bahwa karunia yang mereka miliki lebih baik dibanding dengan yang lain. Contohnya, kalau karunia mereka menyanyi, mereka berpikir bahwa karunia aku lebih bagus dibanding dengan yang lain yang gak bisa menyanyi. Karena menyanyi itu bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Sedangkan yang lain seperti menari atau melukis itu kan gak bisa dipakai memuji Tuhan. Contohnya yang lain kalau bisa berbahasa roh, mereka juga merendahkan orang lain yang gak bisa berbahasa roh. Mereka berpikir karunia berbahasa roh itu paling bagus dibanding dengan karunia mengajar, dibanding dengan karunia bernubuat, apalagi karunia menyembuhkan. Tetapi mereka yang bisa menyembuhkan juga merasa bahwa karunia menyembuhkan itu yang lebih baik dibanding dengan karunia yang lain. Nah, mengetahui situasi yang seperti itu, maka Rasul Paulus perlu mengingatkan mereka melalui suratnya. Nah, siapa itu Rasul Paulus? Kenapa kok Rasul Paulus mengingatkan mereka melalui suratnya? Kenapa kok Paulus tidak langsung datang saja kepada mereka? Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ini loh Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus itu menjadi rasul atau menjadi orang yang diutus oleh Tuhan untuk mewartakan Injil, sebelumnya Rasul Paulus itu bernama Saulus. Dia adalah orang yang senangnya mengejar-ngejar pengikut-pengikut Yesus. Dimanapun ada pengikut Yesus, Saulus pada saat itu berusaha untuk menangkapnya dan tidak segan-segan membunuhnya. Salah satu dari orang yang akhirnya terbunuh karena ulah dari Saulus siapa? Ada yang bisa nebak? Dia adalah Stefanus. Nah, mengetahui situasi dan apa saja yang dilakukan oleh Saulus yang demikian, Tuhan sedih. Oleh karena itu, Yesus yang pada saat itu sudah bangkit, akhirnya memutuskan untuk menampakkan diri kepada Saulus yang pada saat itu sedang berjalan menuju Damsyik untuk menangkap jemaat Tuhan yang ada di sana. Nah, caranya Tuhan menampakkan diri gimana? Bukan dengan Tuhan datang jelek di hadapan mereka, tapi dengan Tuhan bersuara. Dan setelah mendengar suara itu, apa yang terjadi dengan Saulus? Saulus akhirnya buta selama 3 hari. Di dalam kebutaannya Saulus akhirnya mengerti bahwa itu adalah karya Tuhan untuk membuat dia tahu benar bahwa Tuhan mengasihinya. Tuhan mau dia berubah. Dan benar, mulai dari saat itu Saulus pun berubah. Dia bertobat dan dia kemudian diberi nama Paulus. Nah, ketika dia bertobat dan berganti nama dengan Paulus, akhirnya Tuhan mengutus dia untuk mewartakan Injil kepada jemaat-jemaat yang bukan Yahudi, tetapi kepada jemaat-jemaat yang latar belakangnya Yunani atau Romawi. Salah satunya adalah jemaat Korintus yang tadi kita pelajari bersama. Bahkan ketika melakukan pekabaran Injil di Korintus, Paulus itu pernah tinggal di sana kurang lebih 1,5 tahun. Sehingga Paulus sangat tahu persis karakteristik dari jemaat di Korintus. Hanya saja karena Paulus kan tidak bisa terus-menerus mendampingi mereka.
Paulus harus pergi ke tempat lain untuk mewartakan Injilnya. Maka Paulus mengutus teman-temannya untuk gantian mendampingi jemaat Tuhan yang ada di Korintus tadi. Tetapi bersamaan dengan itu Paulus tetap merawat iman mereka, salah satunya melalui surat yang ditulisnya. Sebab pada saat itu tidak ada telepon, tidak ada hal-hal lain yang bisa dipakai YouTube atau apapun untuk merawat iman mereka yang bisa dilakukan dengan surat. Nah, salah satu surat yang ditulis oleh Paulus adalah surat Korintus yang pertama tadi yang kita baca. Nah, salah satu dari yang ditulis Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus apa? Mengingatkan jemaat di sana supaya mereka bisa saling menghargai, supaya mereka bisa mengerti bahwa sekalipun karunia mereka berbeda, tetapi masing-masing karunia itu istimewa. Sekalipun talenta mereka berbeda, jangan merasa bahwa talenta mereka yang lebih baik dibanding yang lain. Enggak, justru perbedaan talenta itu harus mereka pakai untuk saling membantu, saling menguatkan, supaya semakin banyak orang yang terberkati dengan apa yang mereka lakukan. Itu yang dilakukan oleh Paulus di dalam suratnya yang pertama. Nah, atas kenyataan ini anak-anakku yang dikasihi Tuhan, maka kita menjadi tahu bahwa ternyata jemaat Tuhan yang ada di Korintus itu jemaat yang sangat istimewa. Tuhan memberkati mereka dengan banyak hal. Mereka bukan hanya kaya dalam hal ekonomi, mereka bukan hanya orang yang memiliki uang banyak, mereka bukan hanya orang yang sangat pintar, ada dokter, ada ilmuwan di sana ada. Tapi mereka juga kaya dalam talenta, mereka juga kaya dalam hal karunia. Keistimewaan-keistimewaan itu menurut Paulus harus dirawat, dijaga. Caranya dengan mereka harus bisa memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan merasa diri lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Karena hanya dengan bersama-sama, hanya dengan saling menjaga, hanya dengan saling bersinergi, bahasa kerennya seperti itu, maka karya Tuhan akan semakin luas dirasakan oleh banyak orang. Itu tadi kan jemaat Korintus toh. Nah sekarang saya mau tanya sama anak-anak. Kalau menurut anak-anak jemaat di GKJ Nusuan gimana? Termasuk jemaat yang istimewa aja? Apakah jemaat GKJ Nusuan dapat disebut sebagai jemaat yang kaya? Apakah jemaat di GKJ Nusuan termasuk jemaat yang pintar-pintar? Punya banyak talenta? Punya banyak karunia? Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggunya GKJ Nusuan. Kalian ini loh, menurut kalian, anak-anak sekolah minggu GKJ Nusuan anak yang kayak apa? Kaya? Pasti no, kan diberkati Tuhan, selalu sehat. Pintar? Wow, pasti. Bu Tias yakin banget, banyak dari kalian toh yang juara kelas toh, yang menang toh kalau ada lomba-lomba toh. Banyak yang memiliki talenta, oh itu pasti. Jemaat GKJ Nusuan gitu loh, anak-anak sekolah minggunya gitu loh. Ada yang suka menyanyi, mendongeng, ada yang suka menari, semua ada. Karunianya, wah ada. Ada yang suka mengajar sekalipun masih kecil, tapi ada yang suka memperhatikan orang lain dengan mendoakan kalau ada orang yang sakit. Itu bagian dari keistimewaan. Tapi sekarang Bu Tias mau tanya, kira-kira apakah ada dari kalian yang pernah merendahkan teman kalian? Apakah ada dari kalian yang merasa diri lebih istimewa dibanding dengan yang lain? Semoga enggak ya. Karena kalau itu ada, sekalipun kita istimewa karena memiliki banyak kelebihan, sebenarnya kita terancam pecah. Kita tidak lagi istimewa. Kita istimewa kalau semua kelebihan itu, semua karunia itu bisa kita satukan, bisa saling kita hargai. Nah, Bu Tias percaya, kalian akan dimampukan Tuhan untuk dapat melakukannya. Supaya yang istimewa bukan hanya jemaat Tuhan di Korintus, tapi jemaat Tuhan dan khususnya anak-anak sekolah minggu GKJ Nusuan juga dapat disebut sebagai anak sekolah minggu yang istimewa. Tuhan berkati kita. Amin. Ayo anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Engkau Allah yang begitu baik kepada kami. Banyak hal yang telah Tuhan berikan bagi kami. Banyak berkat yang telah Tuhan curahkan atas kami. Anak-anak sekolah minggumu GKJ Nusuan,
Engkau buat menjadi anak yang sangat istimewa. Apakah mereka besar atau kecil, apakah mereka masih berusia muda ataukah sudah mulai berusia dewasa, Tuhan lengkapi mereka dengan banyak sekali talenta. Tuhan percayakan juga kepada mereka banyak sekali karunia. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan anak-anak kami ini untuk bisa saling mengerti, saling menghargai, saling membantu, sehingga keberagaman karya, keberagaman talenta ini akan menjadikan nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan yang akan dilakukan oleh anak-anak kami ini. Karena itu kami berdoa secara khusus bagi anak-anak kami, dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa berkati mereka dan mampukan mereka untuk bisa berkarya melalui segala keistimewaan yang Tuhan berikan untuk mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo semuanya adik-adik, gimana tadi? Firman-nya bagus toh. Seorang apa tadi ada yang jadi pahlawan tadi ya? Paulus ya? Iya. Paulus ya. Terus kita apa diberi kasih Tuhan apa? Karunia itu ya. Banyak Diberi talenta-talenta. ya. Ada yang suka menari, ada yang suka menyanyi. Terus ada lagi yang pengen cita-cita jadi guru, atau jadi perawat, semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Iya, talenta Tuhan. Dan anak-anak genus kita itu semuanya pintar-pintar, banyak bagus. talenta yang mereka miliki, ya kan? Bahkan ada juga yang pintar berfirman loh Kak Yuyu. Kemarin sekolah minggu genus kita, anak kita mendapatkan juara. Selamat ya untuk yang mendapatkan juara, dan yang belum mendapatkan juara, jangan putus asa, jangan menyerah. Kita nggak boleh menyerah. Lain waktu pasti kalian bisa. Semuanya akan jadi pemenang. Ya. Sekarang persembahan kita akan dulu, Kak. Persembahan dulu ya sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Persembahan kita nanti adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop. Persembahannya diberikan ke amplop, diberikan ke gereja boleh, atau nanti dititipkan sama kakak-kakak sekolah minggu yang terdekat. Iya. Atau bisa juga ditransfer. Iya, lewat sini adik-adik ya. Di bawah ini ya. Jangan lupa. Ya, sekarang kita mau doa persembahan dan doa syafaat. Oke. Kak Yayu Gendia ya yang minta doa. Oke, silakan Kak Yayu. Ya. Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur oleh kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Banyak sekali berkat yang kami rasakan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah bersekolah minggu. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan. Tuhan, kami tak lupa berdoa bagi bangsa Indonesia, Bapak Presiden beserta jajarannya. Dan Tuhan juga berkati gereja kami, Gereja Nusukan, seluruh warga GKJ Nusukan, dari anak-anak sampai yang sudah tua. Kami percaya kesehatan yang daripada Tuhan ada pada kami semua. Tuhan juga berkati di dalam sekolah kami Tuhan, walaupun kami masih di rumah, tetapi kami rajin, kami siap untuk tetap belajar walau di rumah bersama di online. Tuhan, kami serahkan juga orang tua kami untuk selalu membimbing kami dan dengan sabar membimbing di dalam sekolah walaupun di rumah. Berkati juga Kota Solo Tuhan, kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui juga gereja-gerejamu yang ada di kota ini. Kami serahkan juga persembahan kami ini Tuhan, biarlah persembahan ini dapat untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga seluruh kegiatan dan aktivitas kami, para tim media semuanya Tuhan. Kami serahkan, kami percaya Tuhan beri kami semua kesehatan. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saat ini kita akan kembali untuk doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama ya, Kak Yayu ya. Iya, doa Bapa yuk, kami. Adik-adik kita doa Bapa kami dulu yuk. Ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekian dulu ibadah kita kali ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa kalian semua tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah disampaikan, ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan selalu memberkati. Dadah. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji.